Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sesosok pria mirip vokalis Noah yang akan saya panggil dengan nama Ah-ji. Dia adalah agen elit yang terkenal sangat brutal dan diketahui jika dia adalah mantan pasukan khusus. Kali ini, dia sedang menemui seorang mafia bernama Jin, pemilik sirkuit balapan motor ini. Sekaligus, Jin juga memiliki banyak informasi tentang perdagangan senjata militer ilegal. Di sini, Ah-ji pun siap untuk membeli informasi darinya mengenai transaksi senjata yang sedang dilakukan oleh pihak yang telah diincarnya. Namun, informasi yang Jin berikan sudah terlambat 2 detik, di mana incarannya tersebut sudah kabur dari titik koordinat, sehingga Ah-ji langsung membantai Jin dan para anak buahnya. Diketahui pula, Ah-ji adalah agen rahasia yang mendapatkan misi untuk membunuh para mata-mata demi sebuah informasi yang dipastikan Jin adalah mata-mata yang menjadi target Ah-ji sejak awal. Selain itu, Ah-ji juga memiliki anggota yang tidak kalah brutalnya dan setelah membantai Jin dan para kroconya, sambil jumawa ia pun pergi dengan meledakkan tempat tersebut. Di malam harinya, Ah-ji mengerahkan anak buahnya untuk mengambil data rahasia, sekaligus menghabisi seorang mata-mata yang dijuluki sebagai agen Number Zero. Kabarnya, agen tersebut dikenal sebagai salah satu yang terbaik, terbrutal, dan paling ditakuti. Tapi sekarang, dia hidup sebagai pemilik toko barang antik di tengah masyarakat umum. Ketika malam sudah semakin poek, anak buah Ah-ji pun sudah siap membunuhnya. Namun, di tengah itu muncul seorang pencopet wanita yang tidak sengaja mengambil salah satu pistol milik mereka. Wanita itu pun langsung dikepung oleh para pasukan ini. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka malah tewas terjatuh. Sehingga mereka pun langsung bura-giru mencari orang yang membunuh rekannya. Diketahui orang itu adalah agen Number Zero yang sangat legendaris. Dia lalu menggiring anak buah Ah-ji masuk ke dalam tokonya, kemudian menghabisi mereka semua. Agen Zero kemudian menyuruh wanita itu untuk pergi sejauh mungkin supaya dirinya selamat. Namun, di tengah itu ada seorang yang masih hidup hingga terjadilah hal ini. 3 tahun kemudian, Zero ternyata masih hidup walaupun kepalanya sempat tertembak. Dia kembali ke settingan pabrik karena amnesia. Tetapi meskipun demikian, ia sangat dihormati oleh orang sekitar yang dikenal dengan julukan Paman Hua. Dia bisa dikatakan sebagai malaikat penolong karena selalu membantu orang-orang sekitar yang kesulitan, termasuk pengemis tua bernama Chow. Di samping itu, dia juga selalu ditemani oleh seorang bocil yang bernama Ye, anak yatim piatu yang sudah dianggap sebagai cucu sendiri. Tetapi Ye sering kebingungan dengan sikap Paman Hua yang terlalu baik, dan terkadang dia rela tidak mendapatkan cuan dalam bisnisnya demi bisa membantu orang lain. Kemudian, kawasan ruko itu didatangi oleh puluhan gangster bayaran yang disewa untuk menggusur semua toko yang ada di sana. Di sini Hua diancam dengan sebuah dinamit, tapi anehnya gangster itu malah meminta kepada Hua untuk memperbaiki dinamit tersebut karena ada kerusakan di kabelnya. Sementara itu, para warga terpaksa harus mendatangi dokumen persetujuan. Begitu juga dengan pengurus panti asuhan yang bernama Zen. Dari semua warga, hanya Hua lah yang ngeyel tidak setuju dengan penggusuran tersebut. Ia bahkan membawa dinamit yang sudah diservis lalu mengaktifkan dinamitnya untuk ngeprank para gangster. Padahal telah dicabut kabelnya. Hua meminta agar tidak menggusur toko milik warga, namun mereka justru ingin menghabisi Hua dengan bulldozer. Warga yang melihat itu pun langsung membelanya dengan cara gelut gotong royong. Di tengah bentrokan terjadi, ketua gangster bernama John ini terlihat menjatuhkan Ye. Hua yang melihat hal itu jadi emosi, lalu ia pun mengambil sebuah pistol panjangnya.
Hua lantas menodongkan pistol tersebut ke arah si John. Awalnya, John terlihat meremehkan paman Hua dan mengatakan kalau itu pistol palsu. Namun ternyata karena aksinya paman Hua, para gangster itu pun kabur ketakutan. Kemudian datang para polisi dari polsek terdekat untuk menginterogasi paman Hua. Selain itu, mereka juga menyita semua senapan untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga menemukan 6 paspor di toko paman Hua yang terlihat mencurigakan. Untungnya, pistol yang berfungsi hanya ada satu, sehingga paman Hua bisa dibebaskan. Polisi bernama Qiang ini adalah teman baik paman Hua. Akan tetapi, kali ini ia curiga kalau pistol tersebut ada hubungannya dengan kasus 3 tahun lalu, di mana toko paman Hua diserang oleh mafia. Malam harinya, Qiang mendatangi panti sosial untuk berbicara dengan Zen. Awalnya, dia berbasa-basi dengan menanyakan apakah Zen terlibat dalam penyerangan 3 tahun lalu. Dan diketahui, ternyata Zen adalah pencopet wanita yang berada di awal film, yang mana dia merupakan saksi mata dari kejadian 3 tahun lalu. Zen kemudian hijrah dan memilih untuk mengurus panti sosial. Qiang di sini tampak curiga kalau Zen merahasiakan sesuatu, tetapi yang jelas Zen tidak akan buka mulut tentang siapa paman Hua karena mereka hutang budi. Untuk membujuk Qiang agar menghentikan penyelidikannya kepada paman Hua, Zen berusaha merayunya. Namun, meskipun Qiang menyukai Zen, dia masih kuat iman yang tak bisa digosok dengan daging 1 kilo pun. Tanpa disadari oleh Qiang, sebelum pergi, Zen berhasil mencopet bukti paspor milik paman Hua dari saku celananya. Awalnya Zen ingin menyimpan bukti tersebut, tapi dia berubah pikiran karena Qiang tidak berniat jahat kepada paman Hua, sehingga ia pun menyuruh Ye untuk mengembalikan paspor itu kepada Qiang. Di waktu yang sama, terlihat paman Hua datang menemui Chow untuk membicarakan kasus 3 tahun lalu, karena Chow adalah orang yang pertama kali melaporkannya ke polisi. Chow juga menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Hua 3 tahun lalu, cuman dia tidak pernah comel untuk bilang-bilang dengan para warga. Untuk memulihkan ingatannya Hua, Chow menyuruhnya untuk makan pop mie sambil mengenakan jas hujan karena pada saat itu anak buah Ahji sama-sama memakai jas hujan. Berkat simulasi ini, ingatan Hua pun mulai pulih kembali sedikit demi sedikit. Namun karena hal itu agak mengganggu pikirannya Hua, sehingga ia pun memilih untuk pulang dan mengobati luka di tangan, buah hasil bentrok tadi siang. Tak berselang lama, Ye masuk ke tokonya sambil menangis. Dia tidak tega melihat Hua terluka seperti itu. Selagi menangis, Ye tidak sengaja membuka paspor yang dititipkan Zen tadi. Melihat itu, Hua mulai mempertanyakan identitas yang sebenarnya. Tapi tak lama kemudian, Zen datang untuk menenangkan paman Hua sekaligus menyuruh Ye untuk mengembalikan paspor tersebut kepada Qiang. Bersamaan dengan itu, John dan para anak buahnya kembali lagi ke tempat ini. Tapi kali ini mereka langsung sat-sat mengeroyok paman Hua hingga tidak tersadarkan diri. Kabar tentang pengeroyokan barusan pun diberitakan oleh media streaming dan sampai ke telinga Ahji. Akhirnya dia tahu kalau paman Hua alias sang Agent Jiro ternyata masih hidup. Tetapi anak buahnya malah meremehkan Hua karena dia dikeroyok sampai babak belur. Mereka menganggap kalau Hua hanya aki-aki tua biasa yang sudah bau tanah. Hal itu pun langsung dibantah oleh Ahji yang tahu kemampuan aslinya. Menurutnya, Hua hanyalah berpura-pura dikeroyok. Aslinya mah justru John dan para anak buahnya dibuat seperti ayam sayur. Dan ini adalah teknik penyamaran mafia tingkat tinggi. Meskipun begitu, Hua sempat terkena benturan keras di kepalanya sehingga ia pun harus dirawat untuk sementara waktu. Selain itu, dokter juga menemukan peluru di dalam kepalanya yang menjadi penyebab hilang ingatannya. Namun, gara-gara para gangster itu, ingatan Hua semakin pulih. Dia pun diam-diam keluar dari rumah sakit untuk mencari tahu lebih lanjut tentang masa lalunya.
Hua kemudian pulang ke tokonya, tetapi para gangster telah membawa bala bantuan. Mereka juga sudah menghancurkan sebagian tokonya. Tapi yang mencengangkan di sini adalah mereka menemukan 6 mayat di toko tersebut. Dan ternyata mayat-mayat itu adalah anak buah Ariel yang dibantai 3 tahun lalu. Paman Hua yang bingung pun langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya kepada Qiang. Sementara di sisi lain, Ariel mengutus anak buahnya untuk menghabisi para gangster secara diam-diam agar misi mereka tidak terganggu. Mereka juga membawa semua mayat yang ada di toko Hua. Untuk itu, polisi dan tim forensik pun tidak bisa menyelidiki mayat-mayat tersebut. Hua yang curiga pun langsung mengajak Qiang untuk mengecek CCTV. Dan benar saja, anak buah Ahji telah memanipulasi semua kamera pengawas. Oleh karena itu, Hua dan Qiang pun memutuskan untuk mencari cara lain. Ketika tengah penyelidikan, mereka berdua tidak sengaja melihat Ariel dan anak buah sedang berada di dalam sauna. Mereka ini berpura-pura sebagai pemiliknya, padahal Qiang tidak pernah bertemu mereka sebelumnya. Qiang mencoba masuk ke dalam sauna sebagai pelanggan, agar bisa berbicara dengan Ariel. Namun saat di dalam dia melihat salah satu dari mereka sedang mengepel darah. Dan dari situlah Qiang yakin kalau orang-orang di sini pasti ada yang tak beres. Tapi saat Qiang akan menangkapnya, tiba-tiba dia diserang komplotannya Ahji. Tega melihat Qiang dihajar, akhirnya Hua memutuskan keluar dari persembunyian untuk menolong Qiang. Namun, dia berhadapan dengan Ariel CS yang bersenjatakan lengkap. Awalnya anak buah Ahji meremehkan kemampuan Hua, tapi di sini Hua mengeluarkan sifat aslinya untuk menghabisi mereka dengan sebrutal mungkin. Akan tetapi, Hua tidak bisa membunuh semuanya karena polisi sudah mengepung tempat ini dan Hua dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Sedangkan Ahji CS kabur tanpa membawa 6 mayat yang mereka ambil dari toko Hua. Sebelum ditangkap, Hua menyempatkan diri untuk menyelamatkan Qiang yang tenggelam di kolam sauna. Kemudian dia dibawa ke kantor polisi. Di sana, 6 mayat yang sudah busuk juga telah dicek oleh tim forensik. Dan dari hasil penyelidikan, Hua ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berantai. Namun, Hua di sini jadi semakin bingung karena dia tidak ingat semua kejadiannya. Setelah diperiksa, Hua langsung ditahan di kantor polisi pusat. Di sana, Hua masih tidak habis pikir kalau dirinya adalah pembunuh karena ingatannya belum pulih 100%. Di sisi lain, Qiang sedang membujuk pihak polisi pusat untuk membebaskan Hua. Ia juga memberikan pistol koleksi Hua yang menjadi petunjuk untuk mengungkap kebenarannya. Sama dengan Qiang, Zen juga tidak terima dengan penangkapan Hua. Saat malam semakin larut, Hua kedatangan seorang pengacara, tapi ternyata orang itu adalah Ariel yang menyamar. Dan di sini dia menceritakan semuanya kepada Hua agar Hua ingat dengan masa lalunya. Diketahui beberapa tahun yang lalu, Hua adalah guru yang paling dihormati oleh Ahji. Mereka juga sama-sama menjadi agen rahasia disebut organisasi. Namun pada suatu ketika Hua ketahuan berkhianat oleh atasannya yang kebetulan Ahji juga melihat hal tersebut. Hua yang sudah terpojok akhirnya membantai atasannya beserta seluruh keluarganya. Hua juga sebenarnya ingin membunuh Ahji, tapi entah kenapa dia tidak tega. Hua lalu pergi setelah mencuri sebuah data rahasia dan sejak saat itu Ahji mulai memburunya untuk mengambil kembali data tersebut sekaligus balas dendam kepada Hua. Ahji kemudian menunjukkan sebuah video di mana anak buahnya telah menculik Ye dan membius para bocil panti asuhan. Dan kalau Hua tidak mau memberikan data yang sudah dia curi, maka Ariel akan membunuh Ye. Namun masalahnya adalah Hua tidak ingat di mana dia menyimpan data tersebut.
Setelah itu, diam-diam Ariel menaruh kriket dan rokoknya yang masih menyala di dalam gardu listrik agar listriknya padam. Di sisi lain, Hua mulai percaya dengan omongan Ariel karena dia adalah seorang pembunuh dan pengkhianat. Akan tetapi ia teringat kata Zen dan Ye bahwa apapun dosa yang pernah dia lakukan selalu ada kesempatan untuk bertobat. Untuk itu, Hua sengaja memancing amarah para napi yang ada di selnya supaya dia digebugin hingga terbentur. Dengan begitu, dia bisa teringat tempat di mana dia menyimpan data rahasianya. Lalu saat Qiang dan polisi lain membantunya, Hua justru menghajar mereka dan menyandra Qiang. Dia sengaja melakukan itu agar bisa kabur dari sana. Di luar kantor polisi, dia dikepung oleh ribuan pasukan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah mobil menyerang tempat ini dengan bom asap. Kemudian supirnya keluar dari mobil sambil menembakkan senapan laras panjang. Dan ternyata orang itu adalah Chow. Chow kemudian mengajak semuanya untuk masuk ke dalam mobil. Dia juga menyuruh Zen untuk menembakkan senapan roket ke arah tiang listrik agar menghalangi para polisi. Di tengah perjalanan, Hua memanggil Chow dengan julukan Number 3 yang artinya Chow adalah agen rahasia terkuat ketiga di organisasinya, yang mana skin gembelnya selama ini hanyalah kedok belaka. Singkatnya, Chow juga memiliki hubungan dengan Ah Ji dan terlibat dalam kejadian 3 tahun lalu. Akan tetapi dia memilih untuk berpihak kepada Hua dengan memasukkan kematiannya. Meskipun pada akhirnya Ariel tahu kalau dia telah membohonginya. Setelah berbasa-basi, kali ini Hua dan Chow bergegas untuk menyelamatkan anak panti asuhan bersama Zen. Sedangkan Qiang, dia disuruh untuk menunggu di mobil. Dan agar tidak ulu biung, Hua menaruh bom di bawah kakinya Qiang agar dia tidak menyusul. Sesaat kemudian, para polisi tiba di dekat mobil Chow. Qiang pun menyuruh mereka untuk mundur karena ada bom di bawah kakinya. Tetapi menurut pilingnya, paman Hua tidak akan mungkin menaruh bom asli untuknya. Alhasil, dia pun mengangkat kakinya dan terbukti bom tersebut tidak meledak. Setelah itu, dia mendapatkan kabar dari temannya di Interpol bahwa 6 mayat yang ditemukan di toko Hua adalah jasad dari para buronan. Jadi, Qiang menyimpulkan kalau Hua membunuh mereka untuk membela diri. Ketika dia sedang menjelaskan hal ini kepada kapten polisi, tiba-tiba bom di mobilnya pun meledak. Di sini, Qiang pun tidak habis pikir kenapa Hua tega menaruh bom asli di sana. Sementara itu, para polisi lain jadi semakin curiga kalau Hua memang seorang pembunuh berantai. Mereka pun bergegas menuju panti asuhan untuk menangkap Hua. Sesampainya di sana, para polisi langsung mengepung toko Hua dan juga panti asuhan. Di dalam toko, terlihat Hua sedang memperbaiki USB yang berisi data rahasia. Kedatangan polisi ini juga membuat Ah Ji marah besar. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang mereka dengan puluhan drone sampai baku tembak pun terjadi. Melihat hal itu, Hua pun memilih untuk menolong para polisi. Dia menggiring mereka ke dalam toko yang aman sehingga drone tidak bisa masuk. Karena saluran komunikasi juga sudah diputus oleh Ah Ji, maka mau tak mau para polisi pun harus bekerja sama dengan Hua, terutama untuk menolong anak-anak panti asuhan. Di waktu yang sama, Zen masuk ke panti asuhan tanpa perlawanan sedikit pun. Lalu dengan skill mencopetnya, dia berhasil mencuri bom asap milik anak buahnya Ariel. Namun tiba-tiba John masuk ke dalam panti asuhan untuk mengambil uang karena dia baru saja kabur dari kantor polisi. Untungnya, kedatangan John ini membuat anak buah Ah Ji menjadi terkejut, sehingga Zen bisa melemparkan bom asapnya untuk mengelabui mereka semua. Kemudian, Zen dan John pun bersembunyi. Bersamaan dengan itu, Hua muncul dengan masker gas, rompi anti peluru, dan senjata yang apa adanya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menghabisi semua penjahat yang berada di panti.
Hua di sini menggunakan bulldozer untuk meremukkan anak buah Ah Ji sampai rungkad. Di sisi lain, para polisi juga berhasil menangani drone dengan menggunakan lampu diskok. Sementara itu, Chow telah meretas sistem komputer milik Ariel sehingga ia pun menjadi semakin stres. Akhirnya, dia mengerahkan semua anggota dan senjata yang ada untuk memberi ancaman kepada semua orang yang berpihak kepada Hua. Di waktu yang sama, mereka telah mengamankan semua anak panti asuhan. Namun, Hua malah mengalami pendarahan yang cukup parah. Dia lalu berlari keluar karena beberapa polisi masuk untuk menangkapnya. Sementara polisi yang lain, mereka sedang kewalahan menghadapi senjata otomatis miliknya Ah Ji. Chow yang melihat itu pun langsung mencari pelaku yang mengendalikannya dari jarak jauh, dan setelah menemukannya, Chow langsung menggila dengan menyerangnya. Chow sebenarnya bisa mengalahkan penjahat ini, namun karena dia sudah tua, Chow akhirnya kewalahan menghadapi musuhnya. Beruntungnya, Zen dan Qiang datang untuk menolongnya. Ternyata mereka berdua juga tidak sanggup menghadapi penjahat ini. Bahkan mereka juga terkena tembakan yang cukup parah. Zen awalnya ingin membangkitkan jantung Qiang dengan senjata listrik yang dia curi dari anak buahnya Ah Ji. Tapi sialnya, aliran listriknya terlalu besar dan juga terkena genangan air. Alhasil, mereka bertiga jadi kesetrum berjamaah. Sedangkan si penjahat, dia justru berhasil menyelamatkan diri. Beruntungnya, di luar Hua berhasil membunuhnya. Namun setelah itu, Hua jatuh pingsan karena mengalami pendarahan di otak. Dan ketika bangun dari pingsannya, dia sudah berada di tokonya bersama Ye yang sedang disekap. Selain itu, Ariel yang juga berada di sana dan sedang memasak mie ayam untuk disantap bersama. Ah Ji berkata kalau itu adalah makanan terakhir sebelum dia membunuh paman Hua. Sambil makan, Hua membeberkan kebenaran dari semua ini, di mana Ah Ji adalah orang yang membantai atasannya setelah berkhianat kepada organisasi. Sedangkan USB yang diambil Hua adalah data yang berisi bukti kejahatan Ariel. Hua sebenarnya bisa menyelamatkan atasannya, namun bosnya itu justru ingin mati lebih cepat. Jadi mau tak mau Hua terpaksa menembaknya. Dan setelahnya dia harus menghadapi Ah Ji yang sedang membabi buta. Kali ini, Ah Ji tidak akan membiarkan Hua bertindak semena-mena lagi. Dia pun menancapkan sumpit ke telapak tangannya Hua agar dia tidak bisa kemana-mana. Kemudian, Qiang yang ternyata masih hidup datang untuk mengamankan Ye. Saat situasi sudah aman, Hua pun memanggil rudal dengan sinyal dari jam tangannya. Dan melihat hal itu, Ah Ji bergegas untuk pergi dari sana sambil membawa USB-nya. Namun yang dia tidak sadari adalah rudal tersebut ternyata terhubung langsung dengan USB dan alhasil Ah Ji pun tewas terkena rudal. Di akhir film ini tidak ada yang tahu mengenai kabar Hua dan Chow. Ada yang bilang mereka meninggal di rumah sakit, tapi anehnya tidak pernah ada pemakaman. Sementara itu, Qiang mendapatkan penghargaan dari kepolisian sebagai polisi India gantinya Pala Dusing, dan Zen kembali mengurus anak-anak yatim di panti asuhan, dan film pun tamat.